sudah lihat background saya, ada salib di atasnya ya. Singkat cerita, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 7 ya. Karena dia kan Yesus sudah menjadi sahabat kita, dia mau mati buat kita ya. Keren banget, nggak ada seorang sahabat yang mau loh. Kalau teman mah nggak mau, kalau sahabat dia pasti mau, saudara. Perhatikan, ini adalah Yesus ya, Yesus mau mati buat kita. Tapi perhatikan ayat 12, kita lihat dasarnya apa yang pernah terjadi di perjanjian lama. Jadi dulu itu perayaan Paskah dimulai ya. Ini salah satunya ya. Dari Keluaran 12 ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, ini darah domba ya, dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Perhatikan. Jadi waktu itu bangsa Israel merayakan Paskah, lalu di mana waktu itu masih bangsa Israel itu diperbudak sama Firaun, Bapak Ibu Saudara. Lalu hamba Tuhan Musa, Nabi Musa ini datang sama Firaun dan dibilang lepaskan sampai ada tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, keempat sampai 10. Tetapi Firaun masih mengeraskan hatinya sehingga tulah ke-10 turun, dikatakan anak sulung akan mati malam ini. Lalu ketika perayaan Paskah dibuat itu saudara, lalu setiap rumah ditoreh ambang pintu itu, yaitu darah domba. Setiap yang ada darah dombanya yaitu dilewati. Makanya saya ingat kalau dikatakan Passover ya, saya ingatnya flyover ya. Flyover itu tempat penyeberangan ya. Jadi kalau rumah kita ada tanda darah ya domba itu, kita kalau bahasa sekarangnya rumah kita ada tanda darahnya itu dari Yesus, maka rumah kita dilewati ya. Malam itu anak sulung mati dan kegelapan turun malam itu, dan semua anak sulung di Israel mati. Singkat cerita, tradisi atau budaya dari Israel itu tentang Paskah berkembang terus dari tahun ke tahun, terus bulan ke bulan, berapa puluh tahun terus sampai akhirnya di zaman Tuhan Yesus. Perhatikan, di zaman Tuhan Yesus di Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-42. Nah ini menarik sekali ceritanya. Lukas 42 ya, ayat ke Lukas 42 ayat ya, Lukas 2 ayat 42 ya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu ya. Ya, lazim itu biasa dilakukan ya. Kalau kita bilang tidak lazim kan tidak biasa gitu ya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi mereka itu, apa sih yang mereka lakukan saudara? Mereka itu pergi ke Yerusalem, lalu di pinggir bait Allah itu mereka buat tenda seperti itu, dan mereka tua menceritakan kepada anak-anaknya. Tahu gak bangsa Israel itu keluar dari perbudakan lewat hamba Tuhan. Nah, diceritakan perjalanannya. Itulah yang terjadi di tenda-tenda kecil itu. Akhirnya singkat cerita, di hari itu yang pergi nggak satu keluarga, dua keluarga saudara. Yang pergi itu bisa satu RT, satu RW, atau satu kelurahan kali ya. Kurang kalau di zaman sekarang ini berbondong-bondong pergi. Sampai orang tua Yesus yaitu Yusuf dan Maria mencari dia kemana, ke kiri, ke kanan, nggak ada. Sampai tanya-tanya, lihat Yesus gak? Sampai 2-3 hari lamanya ditemukan Yesus di bait Allah dan sedang mengajar ahli-ahli imam-imam ya di bait Allah ya. Singkat cerita, Yesus sudah dipotong ceritanya. Yesus sudah umur 30 tahun ya. Dia habis dicobai sama si iblis itu 3 kali dia puasa, dan singkat cerita dia menang ya. Iblis mundur. Lalu dia memanggil murid-murid Yohanes, Yakobus, Andreas, dan murid Yesus. Nah, habis dipanggil 12 murid Yesus, lalu Yesus berjalan dari kota ke kota. Yesus mau ngajak murid-murid ini untuk merayakan apa saudara? Paskah. Di tengah perjalanan ada mukjizat pertama yang dilakukan Yesus, yaitu apa? Mukjizat pertama menjadi anggur. Mukjizat kedua, anak perwira disembuhkan. Mukjizat ketiga, ada yang tahu? Mukjizat ketiga apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ini bagus kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi apalagi ada hadiahnya ya. Mukjizat keempat, Yesus berjalan di atas air. Mukjizat kelima, seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Mukjizat keenam, seorang anak yang matanya buta ya, seorang
dari kecil sudah buta. Lalu orang-orang bilang, dosa siapakah ini? Dosa anaknya apa dosa orang tuanya? Yesus bilang bukan dosa anaknya dan bukan dosa orang tuanya, ya. Yang akhirnya dipulihkan, dicelikan Tuhan. Yang ketujuh, Lazarus yang mati dibangkitkan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masih banyak mukjizatnya, tapi 7 ini yang ditulis di kitab Yohanes. Singkat cerita, Yesus sudah mengajak murid-murid dari 7 fenomena ini. Yesus pergi langsung aja ke Taman Getsemani, ya. Wah, nggak lama-lama lagi Yesus ke Taman Getsemani. Ya, di Lukas 22 ayat 47, ya. Lukas 22 ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, ya Yudas ini dipakai, ya. Dia seorang dari 12 murid itu berjalan di depan mereka, lalu Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Ya, jadi Yudas ini mengkhianati Yesus, ya. Tapi saya percaya ini adalah pelajaran buat setiap kita. Jangan kita jual Yesus kita. Haleluya, amin, ya. Dikatakan Yesus hari itu ditangkap, saudara, ya, karena Yudas menandai yang gue cium itu adalah Yesus, gitu, kurang lebih gitu. Nah, Yesus ditangkap malam itu. Dan kalau kita perhatikan Getsemani itu, saya pernah ke Yerusalem. Di Getsemani itu 500 meter itu udah Golden Gate, pintu gerbang timur, ya. Jadi sekali lagi, di Taman Getsemani 500 meter ke depan ada namanya Golden Gate. Yaitu belakang Golden Gate itu adalah pintu gerbang, itu belakangnya Bait Allah. Nah, jadi dekat sekali dengan perayaan Paskah. Besok itu akan Paskah, ya. Kalau kita perhatikan, ya. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Dan inilah cerita yang menyedihkan, ya, dari perjalanan di Yerusalem ini yang sedih sekali. Di tempat Yesus disalib, disiksa, ya. Ayat 23, Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga 2 orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Perhatikan, ya. Mungkin di belakang saya itu ada background saya, ada 3 salib itu, ya. Yesus di tengah dan 2 penjahat ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, apa yang saya mau ceritakan, di jam yang sama, di hari yang sama, Paskah sedang dilakukan. Seperti budaya atau tradisi bangsa Israel merayakan Paskah. Tapi di jam yang sama, di waktu yang sama, Yesus menjadi domba Paskah. Makanya ada satu pujian yang berkata, Yesus domba Allah. Kalau kita pernah dengar, Yesus domba Allah, mulia namanya. Yesus domba Allah, mulia namanya. Yesus menjadi domba Allah, menjadi domba Paskah. Saya nggak tahu kok bisa pas di jam yang sama, di hari yang sama, Yesus menjadi domba Allah. Saudara, Yesus mau jadi sahabat kita. Dia turun ke dalam dunia untuk menebus saya dan saudara, yang harusnya tadi kita binasa, tapi kita diangkat menjadi anaknya. Amin, 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 amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan buat saudara. Sampai ketemu di waktu akan datang di channel Facebook saya. Bersama saya Davis Mozart. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau sahabat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami yang belum mengerti Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, tentang menjadi seorang sahabat, biarlah Tuhan siang ini Tuhan, aku berdoa. Mari angkat tangan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan turun malam ini Tuhan, dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus, biar kasih-Mu boleh turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, jadikan kami Tuhan sahabat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bukan kami yang memilihnya Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami sebelum dunia ini dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Secara pribadi kami mau menjadi sahabat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan akan datang. Shalom.